adalah salah satu objek wisata alam yang ada di Sriharjo. Sri Keminut ini terletak di Pedukuhan Wunut, Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama Sri Keminut sendiri berasal dari singkatan Sriharjo Kedung Miri Wunut, di mana Sriharjo adalah nama desa atau kelurahan dan Kedung Miri Wunut adalah nama kampung di Pedukuhan Wunut. Secara geografis, Sri Keminut terletak di ujung timur Desa Sriharjo, terletak di Lembah Bukit Seribu dan berbatasan dengan Desa Wisata Selo Pamioro dan Desa Wisata Mangunan Delingo. Sisi utara dan timur berbatasan dengan Kelurahan Mangunan, Kecamatan Delingo. Sisi selatan berbatasan dengan Kelurahan Selo Pamioro. Sisi barat berbatasan dengan Pedukuhan Sompok, Kelurahan Sriharjo. Sri Keminut memiliki komposisi objek alam yang sangat sempurna, mulai dari sungai, perpaduan dataran dan perbukitan, juga suguhan kesenian dan budaya. Wisata alam yang ada di Sri Keminut antara lain air terjun Watu Lawang, panorama terasering dan panggung Sono Seneng, Puncak Watu Manjung, area persawahan, sungai dan batu kali, area trekking, sepeda air, Padusan Banyu Bening, dan Techno Edupark. Wisata budaya yang ada di Sri Keminut antara lain Gejok Lesung, Ketoprak, dan Ronde Klub. Di samping wisata alam dan budaya, Sri Keminut juga menawarkan wisata kuliner. Di antaranya ada sarapan bubur, pecel, tiwul, dan tempe bacem. Sri Keminut dilengkapi juga dengan beberapa sarana dan prasarana, di antaranya sekretariat yang bertempat di rumah Bapak Dukuh, kamar mandi atau toilet, musola, warung-warung kuliner, dan wastafel cuci tangan. Untuk menikmati seluruh sensasi Sri Keminut, tidak perlu repot lagi untuk mencari tempat penginapan, karena wisatawan akan disediakan tempat untuk tinggal di homestay Sri Keminut. Tentunya dengan harga yang relatif terjangkau. Dari kelompok 2 akan menganalisa terkait desa wisata Sri Keminut berdasarkan BCG Matrix. Tapi sebelum kita menuju ke analisa BCG Matrix, akan saya jelaskan kembali seperti video yang sudah diputar sebelumnya. Namun saya akan menjelaskan yang
belum ada di videonya, alias sebagai pelengkap agar video tersebut secara penjelasannya lebih kompleks. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait bahwa Desa Wisata Sri Keminut itu adalah sebagai desa yang menjadi rintisan budaya. Tetapi desa yang menjadi rintisan budaya itu bukan Desa Wisata Sri Keminutnya, tetapi Desa Sri Harjonya. Karena wisata Sri Keminut itu bertempat di Desa Sri Harjo. Nama Sri Keminut sendiri berasal dari akronim daerah, yaitu Kalurahan Sri Harjo, Pedukuhan Kedung Miri, dan Pedukuhan Wunut. Nah, memang di sini keindahan wisata Sri Keminut ini sangat kompleks daripada keindahan wisata kompetitor-kompetitor lainnya ya. Karena di Sri Keminut ini kita bisa menyaksikan bagaimana pertanian yang terasering dan langsung banyak petani di sana. Bagaimana keindahan Sungai Oyo yang warnanya itu biru kemudian memanjang, apalagi apabila disaksikan dari puncaknya. Wah, itu sangat-sangat indah sekali panorama alamnya. Selain itu juga ada air terjun juga di wisata ini, sangat kompleks sekali. Selain itu, terkait Desa Rintisan Mandiri Budaya tadi, karena Desa Sri Harjo sebagai rintisan desa mandiri budaya itu menyangkut 4 pilar. Pilar yang saya jelaskan tadi adalah pilar pariwisata. Kemudian yang kedua ada pilar budayanya. Kemudian selain itu ada pilar prener, dan yang terakhir adalah pilar prima. Keempat pilar tersebut apabila dikelola secara bersama-sama, dikolaborasikan, maka Desa Sri Harjo, terutama Desa Wisata Sri Keminut, akan menjadi sentra perekonomian pusat di wilayah Desa Sri Harjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan terkait daya tarik selain alamnya, karena di sini kolaborasi tadi juga akan menarik sebuah inovasi-inovasi dari para investor. Mungkin salah satu dari kalian juga akan tertarik terkait menjadi investor di desa wisata ini. Karena di sini pemberdayaan masyarakatnya juga sangatlah berkembang. Yang pertama dari kebudayaannya. Di Desa Sri Harjo itu juga aktif kegiatan seperti kegiatan ketoprak. Dan kita tahu bahwa ketoprak itu adalah kesenian drama yang berasal dari Jawa, seperti itu. Apabila itu dikolaborasikan di Desa Wisata Sri Keminut ini, ketika banyak pengunjung, jadi pengunjung di situ tidak merasa garing. Ketika mungkin sudah lelah dengan jalan-jalan, entah itu naik terasering, entah itu berenang di kali atau naik kapal. Nah, di situ bisa menyaksikan penampilan budaya-budaya yang berasal dari kearifan lokal desa tersebut. Selain itu juga pilar prener dan prima juga sangat-sangat mendukung
karena keberadaan trainer sendiri akan menampilkan sebuah produk atau olahan makanan berasal dari kearifan itu sendiri. Misalkan di situ ada pertanian di situ akan diolah kemudian akan dijadikan santapan atau oleh-oleh para pengunjung yang hadir di situ. Di situ juga akan menimbulkan daya tarik tersendiri. Dan juga pilar yang terakhir adalah pilar primanya. Di situ adalah desa yang intensitas kegiatan perempuannya itu sangat tinggi, karena kebanyakan UMKM itu juga dikelola oleh ibu-ibu. Jadi keempat pilar tersebut akan saling berkolaborasi dan menciptakan sebuah ekonomi yang terpusat yang berada di desa seperti itu. Nah, di sini untuk kedepannya itu pasti investor-investor sangat berpeluang sekali untuk menghasilkan cuannya. Karena mengapa? Di Sri Keminut sendiri banyak sekali alam-alam yang masih teranggurkan atau masih kosong pengelolaannya, karena warga-warga sekitar fokus dengan pengelolaan yang masih digarap sendiri. Yang saya maksudkan misalkan ada lahan kosong yang tidak dimanfaatkan, mungkin investor-investor juga akan bisa mendirikan sebuah penginapan, homestay atau hotel seperti itu. Tetapi sayangnya desa wisata Sri Keminut ini berada di lembah, dan di situ akses jalan di situ masih kecil atau masih sulit dijangkau dengan bis wisata yang besar seperti itu. Nah, kemudian kelompok kami akan menganalisa bagaimana desa wisata Sri Keminut itu bisa scale up terus berdasarkan BCG Matrix. Nah, di sini nanti saya dan teman-teman akan membahas terkait 4 komponen yang ada di BCG Matrix dan letaknya sekarang. Sekarang letaknya itu di mana, nanti akan kita kupas tuntas seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan menggambarkan dulu terkait komponen apa saja yang ada di analisa BCG Matrix. Komponen yang pertama disebut STAR. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu BCG Matrix. BCG Matrix sendiri adalah metrik yang dirancang oleh grup Boston Consulting pada tahun 1970-an. Jadi memang melalui analisa BCG Matrix ini sudah dijamin ampuhnya, karena sejak tahun 1970-an yang seusia orang tua saya yang sedang berada di rumah, nah itu sudah menjadi alat analisa untuk menyusun strategi agar tujuannya itu bisa langsung dapat secara step by step pastinya. Nah, di sini fokus dari BCG Matrix itu adalah pengambilan keputusan dan investasi. Di sini akan membagi pasar berdasarkan tingkat pertumbuhan relatif, dan pangsa pasarnya itu juga bisa menghasilkan 4 komponen kuadran. Nah, nanti terkait 4 komponen kuadran ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya.
Jadi empat itu ada stars, Casco, question marks, dan dogs. Nah, selain menjabarkan nanti pasti teman-teman juga akan menjelaskan di mana sih posisi desa wisata Sri Keminut sendiri dalam sudut pandang analisa BCG Matrix. Dari itu posisinya di mana, bagaimana strategi untuk meningkatkannya, dan bagaimana agar itu jangan sampai turun. Seperti itu. Nah, suatu produk atau desa wisata ini dapat dikategorikan dalam salah satu kuadran, dan strategi untuk produk ini diputuskan dengan tepat. Nah, sederhananya yang pertama, kuadran pertama adalah stars, di mana pangsa pasar tinggi dan tingkat pertumbuhannya tinggi. Dan yang kedua adalah Casco, di mana pangsa pasar tinggi tetapi tingkat pertumbuhannya rendah. Yang ketiga ada question mark, di mana pangsa pasar rendah tetapi tingkat pertumbuhannya tinggi. Nah, di situ question mark itu kebalikannya dari Casco. Dan yang terakhir adalah dogs, di mana pangsa pasarnya rendah dan tingkat pertumbuhannya juga rendah. Nah, untuk selanjutnya akan dianalisa oleh teman saya. Monggo Mbak Cika, silahkan menganalisa lewat kuadran stars. Matriks yang pertama adalah matriks STAR, di mana tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi, market share-nya juga tinggi. Nah, menurut kami, Sri Harjo ini berpotensi untuk masuk ke matriks STAR. Kenapa? Karena memang Sri Harjo ini memiliki market share yang tinggi. Hal ini terbukti dan juga kami yakini dari analisis bahwasanya Sri Harjo ini memiliki banyak sekali peluang industri wisata. Contohnya adalah wisata-wisata alam, baik itu kuliner, entrepreneurship, maupun dari banyak SDM yang dikelola di sini. Nah, namun tidak bisa dipungkiri bahwasanya memang pertumbuhan ekonominya masih rendah. Namun ini berpotensi untuk ditinggikan, yakni dengan misalnya banyak mengelola mobilitas dan akses-akses, sehingga posisi Sri Harjo yang nantinya akan dijelaskan dia cash cow berpotensi untuk naik sampai menjadi star. Nah, ketika masuk ke star ini, nanti Sri Harjo tinggal bagaimana memaintain seluruh aset yang ada dan kemudian melakukan inovasi-inovasi, karena industri pariwisata bagaimanapun akan selalu memiliki kompetisi yang tinggi. Walaupun misalnya Sri Harjo memiliki peluang kompetitif yang lumayan sedikit, karena memang secara natural dan alami ya Sri Harjo punya potensi yang khas. Ya contohnya adalah gunung-gunung yang khas, sungai-sungai yang khas, yang mana itu memang tidak ditemukan di daerah-daerah lain. Oleh karena itu, walaupun misalnya saat ini Sri Harjo ada di cash cow, menurut kami dia sangat berpotensi untuk masuk dan menjadi matrix star. Dengan modal dia sudah layak di market share, kita hanya perlu meningkatkan bagaimana pertumbuhan ekonominya naik sehingga dia kuat di dua lini tersebut. Metrik selanjutnya dalam BCG ini adalah cash cow, di mana tingkat pertumbuhannya itu rendah, namun sebenarnya memiliki pangsa pasar yang tinggi. Berdasarkan analisis kami, sebenarnya wisata Sri Harjo ini masuk dalam matriks ini. Mengapa begitu? Karena memang dia memiliki pangsa pasar yang sangat memungkinkan untuk diminati banyak sekali kalangan. Mengapa begitu? Karena kita sudah menganalisa bahwasanya memang ada beberapa potensi, di antaranya di Sri Harjo sendiri secara natural banyak sekali pemandangan seperti gunung, sungai, yang mana untuk masyarakat saat ini wisata-wisata dengan genre demikian itu lebih disukai daripada wisata-wisata yang dengan wahana atau teknologi, karena memang
Hal-hal yang berkaitan dengan alam itu saat ini lebih dianggap bisa menghilangkan depresi atau stres yang ada. Selain itu juga ada pemberdayaan desapreneur yang mana sudah dikelola warga desa. Di antara contoh dari hasil pemberdayaan desapreneur ini adalah adanya camilan khusus atau oleh-oleh khusus yang nanti bisa dibeli. Potensi selanjutnya di sini ada pemberdayaan desapreneur yang mana salah satu hasil dari pemberdayaan tersebut adalah semua masyarakatnya itu bisa membuat produk-produk makanan kecil yang mana ini bisa digunakan untuk oleh-oleh khas dari Sriharjo sendiri. Juga ada wisata kuliner yang khas seperti Selain itu juga ada wisata kuliner yang khas sekali di sini seperti soto keceh di mana ada experience yang nanti bisa dirasakan oleh pengunjung yang mungkin tidak dirasakan di tempat-tempat yang lain. Seperti misalnya ketika dia makan soto dengan di tengah-tengah air gitu ya, sehingga ini memberikan experience yang mungkin lebih khas daripada tempat-tempat yang lain. Selain itu iklan digital, pengelolaan iklan digitalnya itu juga sudah bagus untuk Sriharjo sendiri. Sayangnya dia tidak bisa menyampai ke tahap stars juga, ini menurut kami karena ada beberapa hambatan sehingga pertumbuhan ekonominya rendah. Mengapa begitu? Karena akses mobilitas itu kurang memadai sehingga jalan-jalannya pun masih susah. Terus juga infrastruktur digital jadi itu masih susah sehingga ketika kita ke sana mendapatkan jaringan pun juga tidak mudah gitu. Padahal kan hal tersebut menjadi akses utama bahkan ketertarikan utama ketika seseorang ingin berwisata atau seseorang ingin sekedar healing di suatu tempat. Selain itu juga kompetensi pengelola masih kurang walaupun sudah ada misalnya kayak digital ads dan sebagainya, namun berdasarkan analisa kami memang pengelolanya sendiri dibutuhkan yang lebih spesifik untuk penanganan desa wisata ini. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kuadran question mark. Nah, untuk kuadran question mark sendiri yaitu situasi di mana suatu produk, khususnya di sini itu produk wisata, memiliki pangsa pasar yang rendah sedangkan tingkat pertumbuhannya tinggi. Dan biasanya untuk kuadran question mark itu produknya dialami oleh produk-produk baru yang sedang berkembang. Nah, dalam kuadran ini Desa Wisata Sri Keminut akan berpotensi menuju kuadran star apabila menggunakan strategi BUILD. Nah, di mana strategi BUILD ini harus ada pembangunan dan ada perhatian lebih dari investor. Sehingga sangat disayangkan apabila tidak dikembangkan dengan baik potensi yang ada. Karena jika terus dikembangkan, maka Desa Wisata Sri Keminut ini akan bisa mencapai kuadran star dan memiliki perkembangan dan pertumbuhan yang tinggi. Nah, selanjutnya apa saja yang perlu dikembangkan untuk mencapai kuadran star? Nah, di sini ada 4 faktor atau 4 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu ada faktor budaya, kemudian wisata, selanjutnya faktor wirausaha dan pengelolaan. Nah, seperti contohnya yaitu pembangunan akses jalan, kemudian pembangunan tower untuk sinyal, serta infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang mendukung berkembangnya desa wisata ini. Nah, ketika 4 faktor tersebut bisa dikembangkan dengan baik, maka wisata yang punya pangsa pasar dan pertumbuhan yang tinggi ini bisa lebih dikembangkan lagi, bisa lebih dimaksimalkan lagi oleh warga dan bisa mengundang investor. Akan tetapi jika desa wisata ini tidak dikembangkan dan dikelola dengan baik, maka juga akan berpotensi untuk menurun ke kuadran DOG, di mana kuadran DOG di sini pangsa pasarnya rendah dan pertumbuhannya juga rendah. Skema yang terakhir yaitu skema DOGS, di mana untuk skema tersebut merupakan pangsa pasar rendah dan tingkat pertumbuhan rendah, di mana hal tersebut itu bisa menjadikan kekurangan
yang menguntungkan, bahkan mungkin citra akan dihasilkan negatif terhadap jasa atau pelayanan yang diberikan. Nah, DOGS tersebut bisa diklasifikasikan sebagai matriks DOG jika organisasi memiliki pangsa pasar yang rendah atau peminatnya kurang. Jadi produk-produk yang dijual atau jasa-jasa serta usaha yang dilakukan tidak mendatangkan fee-based income terhadap sekitarnya. Hal tersebut jika diimplementasikan di desa Sri Kemenit tersebut, contohnya yaitu jika sumber daya manusia atau pengelola serta masyarakat tidak bersama-sama mengembangkan atau tidak bersama-sama untuk bisa menumbuhkan desa Sri Kemenit tersebut. Nah, hal tersebut bisa berdampak negatif atau berdampak buruk terhadap investor-investor yang ingin menumbuhkan potensi ekonomi di wilayah tersebut. Nah, contohnya jika diimplementasikan di desa wisata Sri Kemenit tersebut, yaitu seperti jalan, kemudian seperti jaringan, akses telekomunikasi, fasilitas-fasilitas lain, dan yang lainnya, sehingga nanti hal tersebut bisa mendatangkan kerugian, bahkan tidak ada investor yang mau berinvestasi. Nah, strategi apa yang perlu diterapkan oleh desa wisata tersebut, yaitu yang pertama mengembangkan potensi-potensi yang ada di sekitarnya, kemudian mempertahankan investor-investor yang sudah ada dengan meningkatkan SOP layanan, tata kelola, dan mengevaluasi setiap hal-hal yang menjadi kekurangan terhadap desa wisata Sri Kemenit tersebut. Nah, yang terakhir yaitu alternatif mencari investor-investor yang mau berinvestasi di wilayah desa wisata Sri Kemenit tersebut. Oh iya, saya gambarnya gimana? Itu lagi ada tugas kantor. Udah kemarin sama istri saya juga dibaca email saya kemarin. Terus ini lagi tadi pagi barusan kirim ke HP saya. Nanti tolong mbaknya jelasin ulang lagi aja ya. Untuk terkait iya, ini nanti konsepnya wisata sungai ya mbak ya. Benar Pak, ini nanti konsepnya wisata sungai. Jadi desa Sri Harjo ini akan membuka destinasi wisata sungai. Kiri-kiri kalau di Sleman itu sambil iya. Lokasi tempatnya itu di mana ya? lokasinya itu ada di desa Sri Harjo, kecamatan Bukit Bantul Pak. Pernah Bantul ya. Itu ke Imogiri itu ke yang puncak-puncak itu ya mbak ya? Ya, yang perbukitan itu ya? Ya. Iya. Terus ini kan tadi saya udah baca sedikit tapi belum tuntas ya mbak ya. Lokasinya itu cuma satu aja atau ada beberapa mbak yang mbak itu? Jadi lokasinya itu ada beberapa Pak. Di antaranya itu ada Sri Kemenit, kemudian ada Taman Berindah, ada juga Lembah Sorodi, Desa Wisata Bengkol, Tegurisari, dan juga Moposari Pak. Nah, setiap titik lokasi ini nanti akan menunjukkan sajian wisata yang berbeda-beda gitu Pak. Jadi nggak ada yang sama di setiap lokasi. Ya, sebelum mbaknya melangkah ke lebih jauh lagi dari mbaknya yang disebutkan mbaknya tadi sudah ada penerbitnya masing-masing, sudah terbentuk strukturnya penerbitnya. Karena kan itu apa ya mbak ya? Itu syarat mutlak Ya, benar. untuk penelitian mbaknya untuk penerbitnya tersebut. Nanti ketimbang nanti mbaknya sudah langkah lebih jauh, penerbitnya berbentuk mbaknya malah kembali lagi dari nol lagi aja mbaknya. Lalu bagaimana akses menuju lokasinya mbak? Jadi aksesnya itu memang jalannya untuk sementara ini masih agak sempit Pak. Jadi ada tanjakan dulu. Jadi untuk bis kalau yang kendaraan besar itu memang masih belum bisa masuk. Baru mobil sama motor aja. Itu kendaraannya bisa masuk. Oh berarti otomatis ini kendala yang cukup mendasar ya mbak ya? Iya, benar. Mendasar terkait infrastruktur untuk jalan, terus terkait MCK sudah disediakan juga di sana mbak?
tidak akan dibangun, ini sudah tahap proses awal pemikiran. Baik-baik Pak. Ya, karena ada sungai-sungai ya. Gimana dengan masa-masa desa Sriharjo Mbak? Sama kira-kira pertumbuhan ke depannya atau beberapa tahun yang lagi gimana? Dikarenakan ini pasca pandemi ini, alhamdulillah khususnya di Jogja itu wisatawan itu dan kemarin sempat ukuran sudah 300% meningkat dari sebelum pandemi pas 2019 2020, alhamdulillah di 2022 itu sangat meningkat dan sekarang sudah di setiap wisata yang ada di Jogja itu sudah baik ya Mbak ya. Lalu konsep seperti apa nantinya Mbak biar kelihatan menarik gitu? Jadi desa Sriharjo ini nantinya Pak akan dikonsep dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sana. Jadi nanti akan dibangun wahana yang akan menarik wisatawan, khususnya juga anak-anak juga di sana. Jadi bisa menghasilkan ROI dalam jumlah yang besar yang menguntungkan investor nantinya Pak. Terus Mbaknya sekarang kan dunia digital ya Mbak. Dunia digital. Atau Mbaknya sudah mempersiapkan untuk marketing untuk khususnya untuk digital. Sekarang kan yang penting di dunia maya, Instagram atau di Twitter fotonya bagus, itu menarik daya masyarakat untuk datang. Sudah disiapkan atau belum ya Mbak? Sudah Pak, kita sudah menyiapkan sekitar 7 tim pemasar. Itu dari luar desa tersebut atau kalau kolaborasi Mbak? Mix Pak, jadi dari desa itu ada 4 orang, di luar itu ada 3 orang. Oh ya baik-baik. Karena itu juga sangat penting Mbak. Ya benar. Itu sangat penting. Bisa dengan dunianya sudah miliar. Ya. Terus ini kan ada gambar sepeda ya Pak ya, sepeda ada jaringnya ya. Buat apa ya ini jaringnya itu? Itu nanti sambil bersepeda bisa ngambil sampah di sini jadi. Oh ya, kerjanya bagus. Itu nanti ya diterapkan di bumbu yang ada di Jogja lah Pak ya. Ya. Tadi kan sebutkan ada beberapa lokasi yang, lalu dari semua lokasi itu mana yang paling menarik menurutnya Mbak Joko? Setelahnya nanti aku sebenarnya ada 3 Pak di lokasi itu. Ada yang Bukit Sriharjo itu yang perkebunan itu, kemudian ada Mokosari sama Padusan Banyubening. Nah di area terasering itu nanti wisatawan nanti bisa berfoto-foto. Kemudian ada nanti juga kita rencananya ada Tekno Eco Park bagi pengunjung yang ingin mempelajari seputar cara bertani dengan teknik-teknik yang modern tidak seperti berarti di situ juga Mbaknya ada kak. Oh berarti yang dipaparkan Mbak tadi yang dijelaskan Mbak tadi, berarti di situ ada nanti ada edukasi untuk anak-anak ya Mbak ya. Iya benar Pak. Pasarnya kan semua Ya, ada outbound juga Mbak? Ada semua. Yang pakai dadung itu ya Mbak ya? Iya. Oh iya ya. Tapi Itu juga juga bukan dadung juga sih Pak. Kayak tali. iya. Tapi ya di Garanangan itu juga harus SOP-nya juga Ya, ditekankan Mbak. Ya, kita sudah survei Pak. Ya. Seperti apa nanti? Itu sebelum nanti Mbaknya itu ada pembukaan yang pembukaan resminya bisa wisata itu, kalau bisa pengelola sama Mbaknya sendiri nanti sama mungkin kalau saya diundang ya Mbak ya nanti Ya pasti diundang Pak, Bapak investor. ya kalau saya diundang nanti kita studi komparasi lah Mbak ke desa-desa wisata ya, itu kan nggak usah jauh-jauh lah ya, di Jawa Tengah juga sudah banyak ya Mbak ya, sudah di Jawa Tengah juga banyak. Nanti kita ya peningkatan kapasitas lah untuk desa warga yang ada di sekitar itu, biar nanti tambah wawasan yang ada di mungkin di Jawa Tengah atau di mana nanti bisa diterapkan di desa yang Mbak ingin kita sebut. Itu ya Mbak ya. Terus ini
sudah mau selesai, tapi nanti kita ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan saja. Untuk wahana mungkin bisa ditambah kepada air itu mungkin seru kali ya Mbak ya. Oh iya, rencananya kan itu nggak cuma di satu lokasi tuh Pak, nanti berbeda-beda juga nanti wahananya akan semakin banyak. Contohnya yang sepeda, nanti sepeda kan masih jarang terpakai. Oh gitu. Oh boleh juga sih Mbak. Jadi memang potensinya itu masih banyak yang memang perlu Harus diperbaiki Iya. ya. Pertumbuhan wisatanya kan memang besar di daerah sana sekarang. Terus terkait anggaran juga nanti dipikirkan, itu kan nanti dan kita menangani lebih enak. Nanti konsep, nanti kita konsepnya terlalu panjang tapi nggak ada anggaran. Iya. Kita biar nanti sinkron ya Pak ya. Itu aja dari saya, nanti kita dilanjut lagi di lain kesempatan waktu yang saling mendoakan supaya kita sehat aja semuanya ya Pak ya. Ya. Tak. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Mudah-mudahan terkait presentasi dari kelompok kami bisa bermanfaat baik dari teman-teman pelajar atau investor dan khususnya masyarakat daerah Sriharjo sendiri. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa ke video tugas selanjutnya. Matur nuwun.